Mereka di belakang, haleluya, pujian pada Tuhan untuk mereka. Saudara-saudari, kerja mereka sudah bertambah. Ya, kalau dulu tugas mereka hanya untuk memastikan kita selesa sampai di gereja, ya. Tetapi sekarang tugas mereka sudah bertambah, ya. Gaji tidak bertambah, saudara-saudari, kalau kecuali Pastor Loges ada belanja mereka makan KFC. Tetapi saudara-saudari, tugas mereka sudah bertambah karena sekarang bukan saja mereka harus memastikan Anda selesa, tetapi mereka juga memastikan kita semua selamat, saudara-saudari. Ada amin? Mereka ambil suhu. Kenapa? Sebab mereka mau lihat kalau ada sesiapa yang ada demam, tidak bisa masuk ke dalam gedung. Itu untuk siapa? Untuk kamu dan saya. Jadi saudara-saudari, berjanjilah dengan saya minggu depan kalau bertemu dengan mereka, atau nanti lepas habis ibadah temu dengan mereka, berikan senyuman yang paling manis. Haleluya. Kalau mau belanja mereka minum live tea live, bagi saja mereka. Amin. Karena mereka melayani dengan begitu luar biasa. Juga untuk tim media yang ada di belakang, saudara-saudari, mereka bukan saja jaga sound dan slide di sini, tetapi mereka juga harus jaga sound dan slide di YouTube juga, saudara-saudari. Kadang-kadang soundnya di sini oke, tapi ada penonton di YouTube kata tidak dengarlah. Jadi mereka harus jaga kedua-dua belah. Jadi terima kasih untuk semua yang melayani. Dan saya juga mau ucapkan terima kasih juga pada kamu yang datang ke gereja dan masih senyum dan bersabar. Saudara-saudari, saya tahu antrinya panjang, ya sabar. Tadi saya turun ke bawah, saya lihat kalau ada sesiapa yang marah, merajuk, terus balik rumah. Saya mau bagi kupon KFC sudah, tapi puji Tuhan, tidak ada yang balik merajuk dan marah. Semua masih setia beratur datang gereja. Amin. Offer ini untuk minggu ini saja, minggu depan sudah tidak ada. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi kita sangat bersyukur. Pada pagi ini kita juga mengalukan kedatangan dua pastor, yaitu Pastor Palan dan juga Pastor Surya. Ya, can you wave your hand, saudara-saudari? Amin. Mereka adalah senior pastor dan pastor daripada gereja RGBC. Dan Pastor Surya juga adalah adik kepada Pastor Sam, saudara-saudari. Amin. Jadi lepas habis ibadah nanti berikan senyuman yang manis dan salam Malaysia buat mereka. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, kalau kita sudah siap untuk melihat firman Tuhan pada pagi ini, mari kita lihat di surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Nah, saudara-saudari, karena kita masih lagi di tempo RMCO, saudara-saudari, jadi ibadahnya juga masih pendek. Jadi kita ada waktu lebih kurang 25 menit ya untuk mendengar firman pada pagi ini. Tetapi saudara-saudari, kita tidak terburu-buru. Kita mau teliti, kita mau mengerti supaya akan ada pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Ya, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Dan pagi ini saya mau berbicara tentang penderitaan dan juga penghiburan. Ya, minggu lalu Pastor Sam mengajar tentang, sudah mulakan pengajaran tentang 7 gereja di buku Wahyu. Dan Pastor Sam ada memberitahu salah satu petanda zaman akhir ialah penderitaan. Ya, walaupun akan ada gereja yang percaya bahwa sebelum penderitaan yang besar terjadi akan ada anak-anak Tuhan yang diangkat. Ada yang berkata tidak, semua anak-anak Tuhan harus melalui penderitaan yang besar itu. Nah, saudara-saudari, kita tidak mau bergaduh atau berdiskusi tentang itu. Tetapi satu hal, saudara-saudari, sebelum sampai zaman akhir, Petrus sudah mengatakan orang Kristen akan mengalami penderitaan. Haleluya. Jadi penderitaan itu bukan sesuatu yang Allah simpan. Sampai pada zaman akhir, barulah orang Kristen akan mengalaminya. Tetapi perjanjian baru mengajar kami bahwa kalau Anda adalah seorang Kristen dan Anda adalah seorang pengikut Yesus, tidak heran kalau Anda dan saya mengalami penderitaan atau kesengsaraan. Ada amin? Tapi kita mau lihat dari Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang kesengsaraan dan penderitaan. Dan saya mau mengambil daripada surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Nah, saudara-saudari kena mengerti. Surat-surat yang ditulis ini yang menjadi sebahagian daripada perjanjian baru ini bukan khotbah. Ya, ini bukan Paulus sedang berkhotbah, lalu ada orang mengambil nota. Jadi ini adalah khotbah-khotbah dia. Bukan. Atau surat yang Petrus tulis, itu merupakan khotbah Petrus. Jadi ada orang dengar, dia tulis, nah inilah khotbah. Jadi untuk mereka yang tidak sempat dengar khotbah, nah bacalah khotbah ini.
surat-surat ini bukan khotbah, tapi surat ini adalah surat yang benar. Maksudnya ini memang waktu Paulus menulis, memang itu menjadi satu surat yang dia mau tulis, yang dia mau beritahu, yang dia mau menegur, yang dia mau mengajar, yang dia mau memberi ilustrasi kepada mereka yang terima surat itu, supaya apa-apapun situasi yang mereka alami, mereka akan dibangunkan. Ada amin? Jadi ada surat yang Paulus tulis kepada seorang, yaitu Timotius. Dia tulis 2 surat kepada Timotius. Ada surat yang Paulus tulis kepada jemaat di kota Romawi, di kota Tesalonika, lepas itu di kota Galatia. Dan apa yang kita baca hari ini adalah surat yang Paulus tulis kepada jemaatnya di Korintus. Dan ini adalah suratnya yang kedua. Dan daripada surat yang kedua, di fasa pertama, kita mengerti dan kita belajar tentang penderitaan dan kesengsaraan. Haleluya. Nah, mari kita sama-sama melihat ya di slide, kita baca daripada ayat yang kedua, ya. Fasa yang pertama, dan beginilah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Amin. Dan Allah sumber penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kemudian Paulus sambung dan berkata, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Lihat orang kiri kanan kata, macam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kemudian firman Allah berkata, sama seperti kami mendapat, kenapa slide-nya padam? Ya, jangan lihat muka saya, lihat slide-nya. Kita mendapat bahagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus kita menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, itu akan menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Tetapi jika kami dihibur, maka hal itu akan menjadi untuk penghiburan kamu. Kenapa? Supaya sehingga kamu memperoleh kekuatan untuk bersabar, menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, supaya kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bahagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut ambil bahagian dalam penghiburan kami. Kemudian daripada ayat yang 9 sampai ke 10, ya kita tidak ada masa, tapi kamu balik baca, itu Paulus menulis tentang penderitaan yang dia dan timnya sedang mengalami pada waktu itu. Di dalam pelayanan mereka, mereka hampir mati. Kemudian Paulus habiskan dengan 2 ayat ini. Karena kamu juga turut membantu doakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Ayat 12 kita sama-sama baca. Dan kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saudara-saudari, apa yang ditulis oleh Paulus ini, bila saya baca, itu sangat berbeda dengan apa yang kita alami pada zaman ini. Kekristenan sekarang sangat cepat komplain, sangat cepat mengaku kalah, sangat cepat kecewa, tidak tahan penderitaan. Bila terjadi penderitaan kita bingung. Ada 2 kebingungan yang selalu terjadi bila kita mengalami kesengsaraan. Kebingungan yang pertama, kenapa Tuhan menghukum saya? Kenapa Tuhan mengutuk saya? Bila terjadi saja penderitaan, tiba-tiba orang tua kita sakit, tiba-tiba adik kita mengalami kecelakaan, tiba-tiba orang yang kita kasihi tinggalkan kita. Terus kita bingung dan kita kata, aduh, kenapa Tuhan sedang menghukum saya? Itu kebingungan yang pertama. Kebingungan yang kedua ialah bila kita mengalami penderitaan atau kesengsaraan, kita akan berkata, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak membantu saya? Kenapa Tuhan tidak melindungi saya? Kenapa Tuhan lupakan saya sehingga penderitaan itu
saya alami. Saudara-saudari, apa yang kita baca tadi, Paulus tidak mengajar kita 7 langkah untuk melindungi diri kita dari penderitaan. Tidak. Paulus tidak memberikan rahasia. 3 rahasia orang yang tidak pernah menderita. Ada? Tidak. Kalau kamu ada, kamu jumpa saya, minggu depan lu bisa khotbah. Sebab saya mau dengar. Tidak ada saudara-saudari. Paulus tidak menulis 5 rahasia orang yang tidak akan sengsara di dunia. Tidak. Tetapi cara Paulus menulis ialah begini. Bila terjadi penderitaan, pasti ada kebaikan. Bila terjadi penderitaan, pasti ada hal yang positif. Bila terjadi kesengsaraan, pasti akan terjadi sesuatu yang baik yang lahir dari penderitaan itu. Dan pada pagi ini saudara-saudari dalam khotbah yang ringkas ini, itulah semangat yang saya mau kita sama-sama menerima. Jangan kita jadi umat yang takut penderitaan. Jangan kita jadi umat yang cemas karena ada kesengsaraan. Jangan kita jadi umat yang bingung bila terjadi hal-hal yang seperti api yang sedang membakar kita dan menyebabkan kita kepanasan. Tetapi seperti Paulus, kita yakin, kita teguh, dan kita percaya bahwa bila terjadi penderitaan, pasti terjadi rencana Allah. Dan rencana Allah itu selalu mendatangkan kebaikan, bukan saja untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat poin yang pertama ya di slide. Dan ini dituliskan di ayat yang kedua. Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Allah Bapa ada banyak gelaran, ada banyak nama. Ada gelaran Allah itu hanya untuk Allah sendiri. Ya, Allah yang maha dahsyat, maha kuat, ya, maha mengetahui. Itu adalah Allah. Ya, Allah yang tinggi, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Nah, gelaran ini diberikan kepada Allah karena itu adalah Allah. Itu adalah kebanggaan, kemegahan Allah. Dan kita gunakan gelaran ini sewaktu kita menyembah dan kita menghormati Dia. Amin. Karena Dialah Allah yang tinggi. Tetapi saudara-saudari, Allah ada gelaran di mana gelaran itu ada di dalam Dia karena Allah mengasihi kita. Dan apa yang kita baca tadi, Allah yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, gelaran itu Allah miliki karena hati Allah terhadap kita. Kalau hati Allah tidak ada kita, gelaran itu tidak akan wujud. Dia samalah kita kata orang kaya. Ya, kita berikan gelaran orang kaya. Saya tidak tahu kalau di Indonesia tapi di Sabah ada ya. Gelarannya orang kaya-kaya. Amin. Jadi doa saya satu hari nanti saya akan dapat gelaran itu. Jadi kalau kamu jumpa saya jangan panggil saya brother atau pastor. Orang kaya-kaya Alex. Ya, ada di Sabah ada gelaran seperti itu saudara-saudara. Nah, kenapa kita mengatakan orang itu kaya? Sebab dia kaya lah. Betul. Sebab dia ada harta. Jadi bila kita nampak dia orang kaya. Sebab dia kaya. Kekayaan itu siapa punya? Dia punyalah, milik dia sendiri. Maka di mana saja dia pergi orang kata ini orang kaya. Tapi buat apa? Itu gelaran untuk dia. Tetapi kalau orang itu namanya pemurah. Haleluya. Nah ini gelaran Pastor Loges akan dapat. Saya tidak dapat. Orang murah-murah ataupun orang pemurah Loges. Ya. Nah kalau gelarannya pemurah itu sudah berbeda. Kenapa? Gelaran itu diberikan bukan karena dia. Bukan karena kepentingan dia. Tetapi perbuatan dia kepada orang lain. Amin. Maksudnya orang kaya itu baguslah untuk kita hormati. Tapi tidak ada faedah untuk saya. Tidak ada faedah kamu panggil saya orang kaya. Kalau saya tidak belanja kamu makan. Kamu hanya menunjukkan penghormatan pada saya saja. Tapi kalau kamu panggil saya pemurah, Pak pemurah, Pastor pemurah, macam Loges. Ya, maksudnya kamu akan mendapat berkatnya, amin. Kalau kamu panggil 3 kali, dapatlah makan di KFC free, haleluya. Kalau panggil 10 kali, dapatlah makan pizza free, saudara-saudari. Maka begitulah nama Allah. Dia ada nama yang untuk dirinya sendiri. Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang tinggi. Tetapi dia juga ada nama yang dia miliki karena hatinya pada kita.
Dan di sini Paulus memperkenalkan Allah sebagai Allah yang penuh belas kasihan dan juga Allah yang memiliki segala penghiburan. Allah mau belas kasihan pada siapa? Pada dirinya, tidak perlu dong. Allah mau belas kasihan pada siapa? Pada malaikat, tidak perlu. Allah hanya perlu belas kasihan sesama kamu dan saya. Allah mau menghiburkan siapa di surga? Kenapa malaikat nyanyikan atau memuji Allah sebagai Allah yang penuh penghiburan? Bukan karena Allah hiburkan mereka, tetapi karena Allah selalu menghiburkan manusia. Ada amin? Maka kalau kita mau hidup dalam kesengsaraan dan pada waktu yang sama dikuatkan oleh penghiburan, kita harus tahu yang pertama, Allah kita selalu ada tempat untuk kita di dalam hatinya. Ada amin? Saya mau berikan satu kebenaran. Bukan saja Allah ambil tahu tentang apa yang sedang terjadi dalam dirimu. Tetapi Allah juga ambil berat. Ada amin? Ya, Allah bukan macam anak-anak saya. Amin. Anak-anak saya yang tonton di YouTube. Sorry saja amin. Ya nanti balik baru kamu marah saya. Banyak benda anak saya selalu kata, aku tahulah. Waktu kecil, I don't know. Bila saya balik, saya nampak lantai tidak disapu, ada pasir. Kenapa ada pasir di rumah? I don't know. Semua I don't know. Kenapa itu pinggan sudah pecah? I don't know. Kenapa di sini basah? Wah, tak tahu. Semua I don't know. Nah, bila sudah dewasa, lain pula. Tapi tetap membuat saya marah. Saya kata, kenapa pinggan itu belum dibasuh? I know. Oh. Kenapa baju itu belum lipat? I know. Kenapa tadi hujan tidak simpan baju? Aku tahu lah. I know, tapi tak buat. Itu masalahnya. Maka saudara-saudari sebelum ada anak berpikir dulu 2 kali. Haleluya. I know, dia kata. I know tapi lu tak buat. Saya lebih suka berbicara dengan orang yang I don't know. Sebab bila dia kata I don't know, let me make you know. Supaya you akan buat, betul? Paling susah untuk kita cakap dengan orang, belum kita cakap habis, I know. You know, tapi lu tak buat. Amin, saudara-saudari. Jadi Tuhan itu berbeda. He know dan dia buat. Dia ada informasi tentang kita, tetapi dia juga ada emosi untuk kita. Amin. Kalau dia ada informasi yang hidup kamu baik dan kamu bahagia, emosi dia ialah dia akan bersuka cita. Amin. Dia akan turut bersuka cita dengan kamu. Tetapi kalau Allah mendapat informasi bahwa kamu sedang bersedih, kamu sedang menderita, kamu sedang mengalami kesengsaraan. Saya percaya Allah kita yang penuh dengan belas kasihan, dia juga ada emosi. Dia juga merasa sedih untuk kita. Walaupun kesedihannya tidak sama dengan kesedihan manusia. Dia juga merasa ya satu perasaan yang dia kesian sama kita. Dia mau tolong kita. Amin. Jadi bukan Allah itu Allah yang tahu. Tapi Allah juga Allah yang mengambil berat tentang apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Ada amin. Jadi janganlah buat malu. Dan beritahu Allah tidak tahu. Saudara-saudari. Bukan saja Allah tahu. Tapi Allah ambil berat. Haleluya, berikan kemuliaan pada Tuhan. Oh, kenapa kita orang Kristen sampai ke satu tempat di mana kata, Allah tidak tahu lah. Allah tidak tahu aku dibuang kerja. Allah tidak tahu aku punya gaji sudah berkurangan. Allah tidak tahu aku punya pacar sudah main kayu 3, kayu 4. Haleluya. Kalau pacarmu main kayu 3, carilah Pastor Loge, saudara-saudari. Dia ada kayu besar, saudara-saudari. Dan dia akan pukul. Haleluya, saudara-saudari. Jangan kata Allah tidak tahu. Bukan saja Allah tahu, tapi Allah ambil berat, saudara-saudari. Karena dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dan dia adalah Allah yang memiliki segala sumber penghiburan untuk kita. Itulah poin yang pertama. Ingat, Allah tahu dan Allah ambil berat, saudara-saudari. Yang kedua, kita lihat di slide, bila kita mengalami penderitaan. Ada ayat yang berkata begini. Allah itu sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami. Siapa kami itu? Paulus. Dalam segala penderitaan kami. Segala penderitaan Paulus. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ini hal yang kedua tentang kesengsaraan dan penderitaan.
Saudara-saudari, Paulus berkata begini. Apabila seorang itu menderita atau mengalami kesengsaraan, siapa sumber penghiburan? Allah, bukan? Allah akan berikan. Tidak kira apa kesengsaraan dan apa penderitaan, Allah siap. Ada penghiburan yang cocok dengan penderitaan itu. Tetapi saudara-saudari, ayat itu tidak berhenti di situ. Ayat itu kata apa? Sehingga yang menderita tetapi dihiburkan, apa yang mereka buat? Mereka akan menguatkan orang yang menderita dan memberikan penghiburan yang sama. Ada amin saudara-saudari. Siapa yang paling tidak suka antri jumpa dokter? Angkat tangan. Kamu suka kah? Wah, paling tidak suka. Dokter gigi kah, dokter mata kah, dokter tulang kah, dokter cinta kah? Dokter cinta pula, bahaya itu. Siapa yang paling tidak suka? Saya paling tidak suka. Apalagi jumpa dokter gigi, saudara-saudari. Dari pengalaman saya, kalau jumpa dokter gigi, jangan senyum dengan orang. Saya sudah salah itu. Kan kita kan kononnya lah, pastor, ya. Jadi kita mau membawa sukacita pada tempat itu. Ya, jadi kita masuk-masuk, kita daftar nama, duduk, ada 5 orang di situ. Kan kononnya lah kita pastor, kan mau membawa sukacita Tuhan di tempat itu. Saudara-saudari, tempat menunggu dokter gigi enggak ada sukacitanya. Aku sudah pernah coba senyum. Ada satu anti itu, dia macam mau gigit saya. Dia macam, lu kohami. Tidak ada orang yang sakit gigi akan senyum balik dengan kamu. Jadi pastor pun perlu ada hikmat. Ada amin? Jadi sekarang bila saya jumpa dokter gigi, saya tidak lagi senyum-senyum dengan orang. Saya tengok di bawah saja, amin. Tidak gunanya senyum dengan orang. Kalau lu mau coba, lu boleh coba. Lepas itu bersaksi minggu depan. Nah, bila kita jumpa dokter, bagaimana itu? Kita sakit, siapa ada obatnya? Dokter. Siapa yang boleh merawat? Dokter. Tidak pernah terjadi bila saya sakit gigi, saya jumpa dokter gigi rawat saya. Dan rawatannya begitu luar biasa, begitu hebat. Sampai bila saya keluar dari bilik dokter gigi, saya jumpa pesakit itu, saya kata, lu ikut saya. Kenapa? Dengan rawatan yang saya terima, hari ini aku juga bisa merawat kamu. Ada begitu, ada dokternya, ada. Di Indonesia ada. Mana tahu di Indonesia ada, di Indonesia selalu ada, macam-macam ada. Ada, betul kah? Tidak ada? Belum ada? Sama macam di Malaysia juga. Ada? Tidak ada ya, kalau ada itu bomo lah saja saudara-saudara. Saya belum pernah jumpa dokter di mana kalau saya sakit, lepas saya jumpa dokter itu, rawatan yang saya terima itu begitu luar biasa. Sampai saya keluar dari bilik, saya nampak Maci yang sakit kepala itu, Maci tak perlu masuk dalam. Saya ada obatnya. Saya beritahu, saya jadi dokter. Dan kemudian Maci itu pun sembuh, dia balik rumah, dia beritahu anaknya, kau tidak perlu jumpa dokter, saya pun bisa merawat kamu. Saya belum pernah jumpa saudara-saudari. Dan saya rasa di dunia ini memang tidak ada. Siapa yang sakit, jumpa dokter. Kalau sakitnya ulang kembali, jumpa dokter. Itu adalah kehidupan bumi yang biasa. Tapi Paulus kata apa? Paulus kata begini, sesiapa yang menderita dan sengsara, kalau dia sudah menerima penghiburan dari Allah, orang ini tidak akan hanya terima penghiburan itu dan rasa terhibur dan ketawa dan membawa kesaksian. Tetapi orang ini diberikan kemampuan yang sama untuk menghibur orang lain. Haleluya. Orang ini akan diberikan kuasa yang sama untuk menghiburkan orang lain. Haleluya. Betapa luar biasanya penghiburan Allah. Penghiburan Allah bukan satu arah. Sehingga dia akan sampai pada sasarannya, dia berhenti. Tetapi rupanya penghiburan Allah itu boleh sampai kepada satu sasaran. Dan kemudian disambung. Dan disambung. Dan disambung. Maka kamu lihat betapa hebatnya dusta iblis. Yang sering memberitahu kita, kau sedang sengsara. Kau sedang menderita. Maka hidup kau tidak berguna. Kau sedang sengsara dan kau sedang menderita. Janganlah datang kelompok sel, buat malu saja ketua kelompok sel itu. Kau sedang sengsara dan kau sedang menderita. Jangan melayani, buat malu saja nama Pastor Sam.
Dan kita percaya kepada dusta-dusta seperti ini. Aku sengsara, aku menderita, aku hilang pekerjaan, aku putus cinta. Maka itu aku tidak layak datang gereja, aku tidak layak melayani, aku tidak layak dikasih Tuhan. Hei saudara-saudari, firman Allah kata apa? Oh kau sengsara, kau menderita, sabar. Tuhan akan berikan penghiburan. Dan tidak stop di situ. Malah Tuhan menghiburkan kau cukup-cukup. Sampai kau boleh bangkit. Dan hiburkan orang lain. Haleluya. Patutlah iblis takut saudara-saudari. Patutlah bila iblis baca Alkitab. Iblis ada baca Alkitab kah? Saya tidak tahu. Nanti Pastor Luges tanya Tuhannya. Bila iblis baca Alkitab dia kata, woi binawe dia kata. Kurang asam. Ini bahaya ini. Ini kalau orang Kristen tangkap kebenaran ini. Setiap orang Kristen yang menderita, yang mengalami kesengsaraan, mereka tidak kecewa, mereka tidak jatuh, mereka tidak tutup hati mereka tidak larikan diri. Tetapi mereka menunggu penghiburan yang datang dari Allah. Dan kemudian bila mereka dihiburkan, mereka bangkit. Dan mereka mencari, melihat orang lain yang menderita sama. Dan kemudian mereka juga menghiburkan mereka. Patutlah iblis takut saudara-saudari. Kalau saya iblis pun saya gemetar lihat ayat begini. Kuasa dan potensi yang ada dalam hidup saudara-saudari. Haleluya. Ada satu waktu dalam hidup saya di mana saya pun tidak mengerti, itu memang Tuhan yang merencanakan. Isnin sampai Sabtu memang down. Down, 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 down. Macam lagu get down on it, come on and get down on it. Memang down lah saudara. Masuk saja hari Isnin saya sudah dengar lagu itu. Get down on it, ya, memang down. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Sering dipukul, bukan dipukul secara fisikal, tapi dipukul dengan soalan kehidupan. Down, down. Semua tidak menjadi saudara-saudari. Perhubungan tidak menjadi, pelayanan tidak menjadi, ya pekerjaan tidak menjadi, down saja. Tapi saudara-saudari, setiap kali hari Minggu bila saya ke gereja dan dengar firman, tidak kira siapa pembicara. Pastor saya sendiri, pembicara undangan, wanita, laki-laki, tua muda. Pasti dalam 40 menit khotbah itu, pasti ada satu ayat yang akan kena sebiji dua. Orang Malaysia kata, kena sebiji dua dalam hidup saya. Dia akan tepat kena pada situasi saya. Dan saya akan dihiburkan. Dan saya akan kuat semula. Saya akan kata, Tuhan, saya tidak peduli apa yang terjadi hari Isnin sampai hari Sabtu. Saya sudah siap menghadapi Isnin yang akan datang. Ada amin? Dia terjadi beberapa bulan tahu. Ya, pernah terjadi beberapa bulan. Ada sekali saudara-saudari, saya bergaduh dengan bos saya. Gaduh besar juga. Ya, karena biasalah kan, bila masalahnya bukan bos, masalahnya ialah orang yang mau berkelakuan seperti bos. Yang ketawa pahamlah. Saya tidak ada masalah dengan bos. Saya selalu ada masalah dengan orang yang mau menjadi bos. Apabila bosnya tiada, itu lagi susah. Itu memang kelemahan saya. Kalau kamu tanya orang-orang yang menjadi bos dalam hidup saya, mereka kan selalu berkata, Alex oke. Masalah dia bila orang mau jadi bos. Yang lebih bos dari bos. Itu saya panggil bos ganda dua. Kadang-kadang saya pergi kerja, bos tiada. Ini nomor 2 mau jadi bos. Dan kebosannya 2 kali bos lebih besar dari bos. Nah, orang-orang macam ini saya tidak bisa tahan. Saya selalu bergaduh dengan orang macam ini. Jadi ada satu hari saya sangat tidak puas hati dengan bos itu. Bos kecil, ya bos kecil. Ya. Lalu saya mengamuk lah. Lalu bos besar panggil saya masuk. What happened to you? Apa ini? Saya tidak puas lah. Lu tidak tahu kah? Dan saya ingat bos besar akan berdiri di pihak saya dan berkata, oh memang kurang ajar ini bos kecil. Mungkin dia ambil saya jadi bos kecil. Haleluya, tidak. Tapi bos saya rupa-rupanya dia berdiri dengan bos kecil. Dia kata, kamu kena dengar nasihat dia. Bila saya tiada, dialah bos. Saya marah dia balik. Karena kau selalu tiada lah. Kau pergi mana tadi? Amboi. Lalu bos saya kata, ini sudah melampau. Kamu tidak menghormati saya. Bos. I respect you. But I don't respect him. Lalu bos saya kata, but saya yang pilih dia. Kalau kamu tidak hormati dia, maksudnya kau juga tidak hormati saya. Wah, kami gaduh dah 1 jam lebih.
Saya terus keluar, sudah mau type di komputer, surat letak jawatan. Type, terpikir pula. Letak jawatan mau kerja di mana? Kalau tiada kerja, mana ada duit mau bernikah? Ya, Ciaing itu cantik banget saudara-saudari. Sekali-sekala lah saudara-saudari bila lagi. Ciaing itu cantik banget. Kalau aku tidak memiliki dia, habis diambil orang. Akhirnya bila sudah type surat letak jawatan itu cancel. Terpaksa juga. Tapi saya sangat down saudara-saudari. Hari Minggu itu bila saya pergi ke gereja, saya masih tidak puas hati. Karena saya tahu, salah bukan saya, salah bos kecil. Selalu dan selamanya saudara-saudari. Saya tidak pernah bersalah, bos kecil yang bersalah. Bos besarnya pun ikut salah. Dan sekarang bos besar pun bodoh macam bos kecil. Sangat tidak puas hati. Lalu saya ke gereja, ada seorang bawa firman. Dia bawa firman simple saja. Firmannya bertajuk kasih. Aduh, kasih lagi. Bila kita duduk di gereja kan, sudah bertahun-tahun di gereja. Bila pengkhotbah berkata, hari ini kita mau berbicara tentang kasih. Ramai dari kita, kasih lagi. Berapa kali mau dengar khotbah kasih. Ini di mana? 1 Korintus 13 lah ini. Saya pasti itu lagi pandai dari pembicara. Jadi pembicara ini dia bawa firman lah. Tiba-tiba dia berhenti, dia berkata begini. Salah satu sikap kasih ialah tunduk. Jadi saya pun waktu itu memang tertunduk lah. Bila saya dengar, saya pun tidak tahu mau tunduk lebih kan mau angkat kepala. Dia kata begini, salah satu karakter kasih yang sering orang tidak perkatakan ialah tunduk. Lalu dia berkata begini, lebih susah untuk orang yang benar dan orang yang betul dan orang yang baik tunduk daripada orang yang salah. Waktu itu saudara-saudari seperti ada satu senapang yang dilepaskan dari mimbar. Kedebong! Kena hati saya. Saya pun gembira juga lah. Saya kata, nah Tuhan saya benar kan? Maka itulah kau hantar firman itu. Lalu suara itu berkata, saya menghantar firman itu bukan memberitahu kamu kau benar. Tapi saya menghantarnya memberitahu kamu bahwa karena kau benar, kau harus belajar tunduk. Kalau kau mau tunggu sehingga orang lain benar baru kau tunduk, itu bukan tunduk namanya. Tunduk yang benar mengikut firman Tuhan ialah apabila kita benar. Orang salah, kita masih berani tunduk. Ini bukan tunduk melakukan dosa atau melakukan kejahatannya. Ini tunduk merendahkan diri. Mas saudara-saudari, saya pulang sukacita. Segala luka saya sembuh. Besok pagi jangan katakan bos kecil, bos mini pun aku cium. Yes. Bos kecil kata, ini. Yes, saya tidak lagi tanya. Bos ada kata itu kah? Atau kau yang pandai-pandai kata? Tidak. Saya sudah oke, saudara-saudari. Karena apa yang saya belajar hari Ahad lalu? Kalau kita mau tunduk, kita tunduk karena kita benar. Bukan karena orang lain benar. Kalau mau tunggu orang lain benar baru tunduk, kita tidak akan tunduk, saudara-saudari. Betul atau tidak? Dan daripada sepanjang pengalaman itu, saya terhibur kan. Kamu tahu apa yang saya belajar hari ini? Tiap-tiap kali bila bawa firman, jangan main-main. Harus serius. Karena kamu tidak tahu, mungkin ada satu orang yang sedang mengalami duka cita, kesedihan, ketewasan yang sangat besar. Dan kau tidak akan tahu apa yang kau katakan dari mimbar. Walaupun kau tidak sadar, akan bantu orang itu. Ada amin? Jadi dengan sesiapa saya bawa firman, 10 orang, 5 orang, 100 orang. Saya selalu ingat bagaimana Tuhan dengan kebaikannya selalu menghiburkan saya melalui firman Tuhan. Dan maka dengan kekuatan yang sama, saya coba menghiburkan orang lain. Itulah kebesaran potensi yang ada dalam hidup kamu. Ada amin? Kamu bukan orang yang disasarkan oleh iblis untuk jatuh kecewa dalam penderitaan dan terus habis. Bukan. Kamu adalah orang yang telah dipilih oleh Allah. Yang telah ditandakan oleh Allah.
Dan inilah kesaksian kamu. Bila kamu lalui penderitaan, bila kamu lalui kesengsaraan, pasti dia akan hiburkan. Amin. Dan bukan saja dia akan hiburkan, tetapi kau akan dihiburkan sampai kau berani berdiri dan berkata, mana lagi orang lain yang sengsara? Mana lagi orang lain yang menderita? Ayo, saya juga mau hiburkan mereka. Ada amin, kita minta pemuzik maju depan, saudara-saudari. Ada 3 jenis orang kalau kita berkata tentang penderitaan. Ya, kita lihat kembali ayat tadi, saudara-saudari. Ayat yang kedua kita akan berhenti di sini. Ya, yang lain-lain saya akan mengajar mungkin lain kali. Ya, kita lihat kembali di ayat kedua yang kita baca tadi. Ayat ketiga, sorry. Ada 3 jenis orang. Ada orang pertama yang berkata, no, 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 no. No penderitaan. Saya karismatik. Saya Pentakosta. Tiada penderitaan dalam hidup saya. Semuanya baik, segalanya baik. No, 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 no. Ada orang begitu. Ada orang yang kedua berkata begini. Bila dia menderita. Tuhan, kenapa dia tidak menderita? Tuhan, enggak apalah aku menderita, aku tahan-tahan saja. Tapi kenapa dia tidak menderita? Ada orang begitu. Aduh, kesian. Tuhan, saya coba menanggung penderitaan saya. Tapi ada satu soalan aku mau tanya Tuhan. Kenapa orang lain tidak menderita? Saya saja. Kenapa orang lain tidak kena? Aku saja asyik kena. Ada orang begitu. Dan ada orang yang ketiga yang berkata begini. Tuhan, saya menderita. Kau saja yang dapat hiburkan saya. Amin. Saya mau beritahu saudara-saudari, kalau kamu baca ayat yang saya tunjukkan pada kamu tadi. Ketiga-tiga ini salah. Tidak sama dengan firman. Karena Paulus berkata begini. Terpujilah Allah Bapa yang penuh belas kasihan. Yang merupakan sumber segala penghiburan. Sehingga dia dapat menghiburkan kita yang mengalami bermacam-macam jenis penderitaan. Supaya kita pula membawa penghiburan yang sama kepada mereka yang menderita. Itulah kehidupan orang Kristen, saudara-saudari. Ayo, jangan beri ruang pada iblis. Ada amin? Jangan beri ruang kepada dusta iblis. Di saat kita mengalami kesengsaraan, di saat kita mengalami penderitaan, di saat kita mengalami seperti ada api yang menguji kita, seperti ada kesusahan yang mau menyiksa kita. Jangan jatuh, jangan terkejut, jangan bingung. Tapi beritahu sama Tuhan, berkata, Tuhan, aku yakin sumber penghiburan itu ada. Dan bukan saja aku mau dihiburkan. Aku mau dihiburkan sampai aku dapat hiburkan orang lain. Kenapa mau hidup pentingkan diri? Kenapa mau hidup sampai, Tuhan kenapa saja aku menderita, orang lain tak menderita? Aduh, itu bukan cara Tuhan. Paulus tidak berkata, jemaat Korintus, beruntunglah kau tidak pernah menderita. Kami saja yang menderita, apa punya pelayanan. Tidak. Paulus dengan bangga dia menulis, jemaat di Korintus, Allah sumber belas kasihan, Allah sumber segala penderitaan. Dan apa yang kami terima dari Tuhan, kami akan menghiburkan kau dengan penghiburan yang sama. Maka itulah kenapa Paulus menulis, kau akan dapat bahagian dalam penderitaan, tapi kau akan mendapat bahagian dalam penghiburan. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit pada pagi ini. Saya tidak tahu apa situasi yang kamu alami pada pagi ini. Saya tidak tahu setinggi mana penderitaan atau kesengsaraan kamu. Ataupun mungkin saudara-saudari kamu sudah di satu peringkat di mana kamu sudah hampir mau menyerah. Kamu sudah bingung dengan penderitaan dan kesengsaraan yang kamu sedang alami, saudara-saudari. Kebenaran firman itu begini. Setiap penderitaan pasti Tuhan siapkan penghiburan. Setiap bentuk penderitaan
pasti Tuhan siapkan penghiburannya. Dan penghiburan yang kamu terima itu begitu berlimpah, begitu besar, begitu hebat dan begitu berkuasa. Sehingga bila kamu dihiburkan, oh kamu tidak akan duduk diam. Tapi kamu juga akan bangkit dan berkata, kalau ada orang yang menderita dan sengsara sama seperti gua, aku akan membawa penghiburan yang sama kepada dia. Haleluya. Begitulah besar pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Pagi ini kalau Anda sedang mengalami satu bentuk kesengsaraan, satu bentuk penderitaan, mari kita angkat tangan dan kita letakkan dalam hati. Saya mau doakan saudara-saudari pada pagi ini. Allah sumber belas kasihan, sumber segala penghiburan menyertaimu. Dan Allah akan alirkan, salurkan penghiburan itu. Dan kau akan dibangunkan. Bukan saja kau, tapi orang-orang di lingkunganmu akan turut dibangunkan. Haleluya. Amin. Kita letakkan tangan di atas hati kita. Haleluya. Kita mulai berdoa. Haleluya. Panggil Bapa. Dia bukan saja Allah Maha Kuasa dan Maha Tinggi, tetapi dia Allah yang penuh belas kasihan, sumber segala penghiburan. Haleluya. Apa bentuk kesedihanmu? Dianiaya oleh manusia, dituduh oleh manusia, dipandang rendah oleh manusia, dibuang oleh manusia, tidak dipedulikan oleh manusia. Apa saja bentuk penderitaanmu, Allah ada penghiburan. Haleluya. Kita nyanyikan chorus, satu hal yang kuandalkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu hal Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan. Amin Yesus. Satu-satunya yang ku percaya. Percaya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Ayo lebih lantang lagi, lebih kuat lagi suara kita beritahu Tuhan. Satu-satu hal ya, satu perkara yang kita andalkan. Andalkan Tuhan. Amin Yesus. Allah penuh belas kasihan. Haleluya. Allah sumber segala penghiburan. Kuatkanlah kami, supaya bukan saja kami dikuat, tapi kami juga kuatkan yang lain Tuhan. Memberkati Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. kali terakhir, satu-satu hal. Ayo kita tinggikan, haleluya, suara kita. Oh, carilah penghiburan yang datang dari Dia. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber Allah tidak meninggalkanku, Allah tidak membuang aku, tapi Allah siap menghibur dan membentuk aku. Haleluya Yesus. Oh Tuhan. Amin Yesus. Percaya.
kita angkat kedua belah tangan, amin. Ada di antara kamu di sini, Tuhan berbicara pada saya. Dulunya kamu mengangkat air. Ya, saya lihat gambaran seorang yang sedang mengangkat air. Dan Tuhan berkata, kapasitas kamu mengangkat air itu menunjukkan kamu orang yang membawa kesegaran pada orang lain. Kamu sanggup mengangkat air untuk membawa kesegaran kepada orang lain yang haus. Bukan diri kamu, tetapi orang lain. Kamu mengangkat air di mana saja kamu pergi. Tapi Tuhan memberikan gambaran pada saya. Air itu sudah tidak ada. Dan yang ada adalah batu. Dan saya bertanya pada Tuhan, apa maksudnya? Tuhan berkata batu itu jauh lebih berat dari air. Tetapi sekarang kamu tidak ada kemampuan untuk mengangkat air. Kamu hanya mengangkat batu. Kenapa? Sebab sudah terjadi dalam hidupmu perkara-perkara yang membuat kamu kecewa, yang membuat kamu marah, yang membuat kamu mau menyerah, yang membuat kamu mau meninggalkan segalanya, yang membuat kamu berkata, Tuhan, aku tidak mau lagi semua ini. Dan Tuhan berkata pada pagi ini, biar firman-Nya mengubah hati kamu, supaya kamu akan sanggup meletakkan batu itu dan berkata, no more. Aku tidak mau angkat batu yang berat ini, karena batu ini membebankan diri aku, dan batu ini tidak memberkati orang lain kecuali menyakiti orang lain. Aku mau letak batu ini, aku mau buang batu ini, dan aku mau angkat air semula. Karena itulah apa yang Tuhan telah memanggil aku, mengangkat air untuk membawa kesegaran pada orang lain. Haleluya. Kalau firman ini adalah tentang diri kamu, di mana saja kamu berada, bukalah hatimu sambil kita berdoa doa penutupan. Dan saya doakan Roh Kudus akan terus mendidik Anda. Roh Kudus akan menyertai Anda seperti yang Dia selalu setia lakukan. Nah, Roh Kudus akan mula mengajar Anda bagaimana buang batu itu dan angkat semula airnya. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur, Allah sumber belas kasihan. Allah bukan penuduh, Allah bukan yang sering menyakiti kami, Allah bukan yang merosakkan dan membinasakan kami, tapi Dia penuh belas kasihan dan Dia adalah sumber penghiburan. Pagi ini kami doakan untuk kami yang kecewa, kami yang mengalami kesengsaraan, kami yang sedang menderita. Tidak kira apa punca penderitaan itu, kami tahu satu hari nanti kami akan mendapat hikmat dan pengertian tentang penderitaan ini. Tetapi pada hari ini kami doakan penghiburan. Kami doakan kekuatan yang datang dari penghiburan. Supaya kami tidak akan lagi kecewa, kami tidak akan lagi putus asa dan kalah. Tetapi kami akan bangun dan berkata, ayo yang juga kecewa dan menderita, saya akan hiburkan juga mereka. Seperti mana Tuhan telah hiburkan saya. Haleluya. Kami ucapkan syukur, kami tinggikan nama-Mu. Sambil kami tinggalkan tempat ini, biar ada peraturan, biar ada sukacita, biar ada waktu untuk kami menukar berita dan juga menukar senyuman, supaya ada kasih Tuhan Yesus dan kasih karunia Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Thank you. Haleluya untuk yang datang. Untuk yang tidak sempat datang, kamu beritahu mereka malam ini ada ibadah ya, sama juga di Hexagon Tech ya. Dan seperti biasa sambil kita keluar, kita ikut SOP saudara-saudari untuk kebaikan diri kita. Dan kalau jumpa dengan usher-usher, tolong berikan mereka senyuman yang paling manis supaya mereka pun terdorong bahwa pelayanan mereka itu ada maksud dan ada maknanya. God bless all of you. Haleluya. Amin.